Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Prasetya Nugraha. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Kewirausahaan. Di sini saya mengusung tema tentang Montamos Clothing Brand, yang dimana ini adalah usaha mengenai toko jaket. Nah, bisa dilihat di sini ada logo usaha dan model jaketnya. Kemudian di sini ada pendahuluan. Perkembangan dunia fashion di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, didukung oleh banyaknya desainer lokal dan respon baik daripada konsumen. Sandang saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan manusia, banyak orang berlomba untuk tampil dengan pakaian terbaiknya. Banyak pula yang berusaha menjadi seorang trendsetter. Terkadang cara berpakaian mencerminkan karakteristik si pemakainya. Kebanyakan anak muda ingin tampil santai, fresh, namun tetap fashionable. Jaket merupakan jenis produk fashion yang digunakan oleh hampir seluruh penggemar fashion. Sebagai produk komplementer, jaket saat ini hanyalah terbatas pada sisi desain luar saja. Oleh karena itu, kami hendak membuat produk jaket yang memakai fungsi di setiap sisinya. Lalu kemudian ada deskripsi usaha. Montamos merupakan brand jaket lokal yang mengusung konsep budaya fashion British subculture atau budaya sidestream Inggris yang terfokus terhadap pakaian pria. Kemudian ada visi dan misi. Visi dari Montamos Clothing Brand ini menjadikan Montamos pelopor jaket brand terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. Kemudian misinya yang pertama, berkomitmen untuk saling menghargai seluruh customer dengan memberikan pelayanan terbaik serta bersikap ramah dan sopan. Kemudian yang kedua, menjual produk secara langsung untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, selalu update tren fashion dan melakukan inovasi untuk menciptakan desain pakaian yang unik dan trendy. Lalu yang terakhir, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh karyawan. Kemudian ada rencana pemasaran. Target pasar dari penjualan jaket Montamos adalah seluruh anak muda di rentan usia 12 sampai 25 tahun. Biasanya orang-orang yang memakai jaket ini adalah orang yang pecinta bola, apalagi sepak bola di negeri ini sangat disukai oleh seluruh rakyat. Maka dari itu, brand ini bisa masuk di situ menjadi brand yang terkenal. Untuk penjualannya, brand ini akan menjual di offline store dan online store. Untuk offline store, konsumen bisa datang langsung ke toko. Untuk online akan dibuat konten-konten terlebih dahulu semenarik mungkin dan akan diposting di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Shopee. Selain itu juga akan sering memberikan promo menarik bagi konsumen. Lalu kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk jaket untuk anak muda dengan harga yang ekonomis dan kualitas unggul. Yang kedua ada kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam menyediakan model-model jaket pria yang keren untuk kalangan anak muda. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Yang kedua ada kurangnya modal. Keterbatasan modal dalam usaha ini menjadikan sebuah kelemahan yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Pertama, banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang kini mulai memperhatikan penampilan di depan orang banyak. Dengan adanya toko kami ini dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menyediakan stok yang bervariasi dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua ada sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di sosial media dan offline store. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman.
Yang pertama, salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah persaingan yang sangat ketat. Lalu yang kedua, terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap toko kecil yang belum begitu dikenal orang. Lalu selanjutnya di sini ada rencana keuangan. Di tahun pertama, perencanaan dan pengembangan biaya awal itu berada di kisaran 150 juta, pendapatan 240 juta, keuntungan 90 juta. Tahun kedua, ekspansi dan pengembangan, biaya operasional 300 juta, pendapatan 480 juta, keuntungan 180 juta. Lalu di tahun ketiga, ada konsolidasi dan inovasi, biaya operasionalnya 400 juta, pendapatan 720 juta, dan keuntungan 320 juta. Selanjutnya estimasi biaya awal. Yang pertama ada peralatan produksi, itu di kisaran 50 juta. Lalu yang kedua bahan baku 30 juta. Yang ketiga promosi dan pemasaran 20 juta. Yang keempat sewa tempat 20 juta. Yang kelima gaji karyawan 30 juta, total 150 juta. Lalu selanjutnya ada analisis break even point atau disingkat BEP. Harga jual per unit itu 200.000, biaya produksi per unit 100.000, BIP 750 unit per 1 tahun, 150 unit per 2 tahun, 2050 unit, 2250 unit per 3 tahun. Pendapatan yang diharapkan, 1. Penjualan jaket 240 juta tahun pertama, 480 juta tahun kedua, 720 juta tahun ketiga. Yang kedua penjualan online di tahun pertama itu 60 juta, di tahun kedua 120 juta, di tahun ketiga 180 juta. Lalu selanjutnya ada manajemen tim struktur organisasi. Pimpinan ini di sini saya sendiri di Kapolres Nugraha, yaitu orang yang memimpin dan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada marketing bernama Ruslan Rasmala, mengelola situs dan sosial media milik perusahaan untuk meningkatkan brand awareness terhadap produk yang ditawarkan. Lalu yang selanjutnya ada SDM, Dani Aditya Pratama. Yang pertama rekrutmen dan seleksi karyawan, yang kedua pengembangan dan pelatihan karyawan, yang ketiga pengelolaan gaji dan tunjangan, yang kelima pengembangan kebijakan dan prosedur SDM. Lalu selanjutnya ada keuangan. Di sini keuangan diambil oleh Bintang Rizky. Yang pertama mengelola keuangan perusahaan, anggaran, kas, dan bank. Lalu yang kedua membuat laporan keuangan, neraca laba, rugi, dan arus kas. Yang ketiga mengatur pajak dan pungutan lainnya. Yang keempat mengelola hutang dan piutang. Yang kelima menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada produksi. Ada Agung Pieri. Yang pertama merencanakan dan mengatur proses produksi. Yang kedua mengelola bahan baku dan material. Yang ketiga mengawasi kualitas produk. Yang keempat mengatur jadwal produk. Yang kelima mengelola biaya produksi. Di sini saya mengambil manajemen tim strukturnya itu orang-orang kepercayaan saya. Lalu selanjutnya ada dampak sosial dan lingkungan. Dampak positif bagi masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran mode berkelanjutan, mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan. Yang kedua membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga mengembangkan komunitas, membuat program komunitas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial. Yang keempat mendukung UMKM, bekerja sama dengan UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kelima, program sosial, mengadakan program sosial seperti donasi, bantuan pendidikan, dan kesehatan. Lalu selanjutnya ada dampak positif bagi lingkungan.
Yang pertama, menggunakan bahan ramah lingkungan, menggunakan bahan organik, daur ulang, dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi limbah. Mengimplementasikan sistem daur ulang dan mengurangi limbah produksi. Yang ketiga, menghemat energi, menggunakan teknologi hemat energi dan mengurangi konsumsi energi. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan. Yang kelima, mengembangkan produk daur ulang untuk mengurangi limbah. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah menuju keberlanjutan. Yang pertama, analisis dampak lingkungan. Melakukan analisis dampak lingkungan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, mengembangkan strategi keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen lingkungan. Mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan untuk mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan. Yang keempat, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, mengembangkan tim keberlanjutan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan keberlanjutan. Yang keenam, pelaporan keberlanjutan. Membuat laporan keberlanjutan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketujuh, kerjasama dengan stakeholder. Bekerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan. Lalu yang terakhir ada strategi pengembangan usaha. Strategi jangka panjang 5 tahun. 1. Meningkatkan kesadaran merek. Mengembangkan kampanye iklan online dan offline untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, ekspansi pasar. Membuka toko online dan offline di kota-kota besar Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga, pengembangan produk. Mengembangkan produk baru dengan bahan ramah lingkungan dan teknologi canggih. Yang keempat, kerjasama strategis. Bekerja sama dengan merek lain, influencer, dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Yang kelima, pengembangan tim. Mengembangkan tim profesional untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu yang terakhir ada langkah-langkah strategis. Yang pertama, tahun pertama sampai 2 tahun meningkatkan kesadaran merek dan ekspansi pasar domestik. Yang kedua, mengembangkan situs web e-commerce. Yang ketiga, membuka toko offline di kota-kota besar. Yang keempat, mengadakan kampanye iklan online dan offline. Yang kelima, di tahun ketiga dan keempat, ekspansi pasar internasional dan pengembangan produk. Yang keenam, membuka toko online internasional. Yang ketujuh, mengembangkan produk baru dengan bahan ramah lingkungan. Yang kedelapan, bekerja sama dengan merek lain dan influencer. Yang kesembilan, tahun kelima, konsolidasi dan pengembangan tim. Yang kesepuluh, mengembangkan tim profesional. Yang ke-11, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ke-12, mengadakan evaluasi strategi dan perencanaan masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.